Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita akan fokus ke satu ide kunci nih dari catatan Anda. Hukum ke-18, berjuanglah untuk 5 detik pertama. Kita semua kayaknya merasakan ya perhatian kita tuh gampang banget teralih sekarang. Betul sekali. Nah, materi ini mengupas kenapa 5 detik pertama itu jadi super vital di dunia yang serba cepat ini. Iya, tepat sekali. Salah satu poin menarik dari sumber yang Anda kumpulkan itu kan data soal rentang perhatian manusia. Ternyata makin menurun ya. Iya, katanya malah lebih pendek dari ikan mas. Nah itu dia. Kedengarannya mungkin lucu, tapi ini bukan sekedar, fakta unik gitu. Ini dampaknya serius loh ke cara kita komunikasi, cara kita menyampaikan ide. Bener juga. Dan tentu saja, cara kita menarik terus mempertahankan perhatian orang. Jadi misi kita sekarang ini coba membedah. Kenapa sih 5 detik ini menentukan banget? Dan gimana strateginya biar kita bisa memenangkannya? Oke. Mari kita mulai bedah ya, inti hukumnya. Kedengarannya simpel sih, dapatkan perhatian audiens dalam 5 detik pertama. Udah, nggak ada waktu buat basa-basi atau pemanasan. Nggak ada sama sekali. Contoh dari materi Anda, itu kan kreator video Mister Beast. Dia nggak pakai intro standar ya. Benar, pendekatannya itu bisa dibilang ekstrim. Di awal video, Mr. Beast itu langsung kayak teriak gitu. Ngasih janji atau tawaran yang paling menggiurkan. Oh, yang itu ya? Iya, misalnya dia langsung bilang, saya membuat ulang setiap set dari Squid Game di dunia nyata, dan siapapun dari 456 orang ini yang bertahan paling lama, memenangkan $456.000. Gitu. Wow, nggak ada salam, nggak ada musik, nggak ada apa-apa. Langsung dagingnya. Ini memang dirancang buat langsung memaku perhatian orang yang lagi scrolling kan? Langsung banget ya, nggak pakai pemanasan sama sekali. Ini nyambung nih sama data riset Microsoft tahun 2015 yang Anda catat juga. Katanya rata-rata rentang perhatian manusia itu turun dari 12 detik jadi cuma 8 detik. Cuma 8 detik. Sementara ikan mas, katanya 9 detik. Wah, jadi kalau sekarang ada yang bilang perhatian kita kayak ikan mas, jangan-jangan itu pujian ya? Hahaha, bisa jadi begitu. Tapi angka-angka ini ya, ini menegaskan betapa pentingnya, betapa mendesaknya hukum ke-18 ini. Kita kan dibombardir informasi terus-menerus kan? Bener banget. Sumber Anda juga nyebut fakta lain kan? Rata-rata pekerja kantoran itu ngecek ponsel bisa 1.500 kali seminggu. Terus, kalau kita buka website, rata-rata cuma tahan 10 detik. Cuma 10 detik ya, cepat sekali. Iya, otak kita itu kayaknya udah terprogram otomatis buat nyaring mana yang nggak relevan atau mana yang membosankan. Cepat banget prosesnya. Namanya habituasi. Oh, habituasi. Jadi ini kayak filter otomatis di kepala kita gitu ya. Kalau ada sesuatu yang nggak terasa baru atau penting dalam hitungan detik, ya udah, filter ini aktif. Perhatian kita ke lain tempat. Persis. Otak kita kan emang dirancang fokus ke perubahan, ke hal baru di sekitar kita. Dulu ini buat bertahan hidup ya kan? Masuk akal. Nah, di dunia digital sekarang, artinya konten yang nggak langsung nendang atau ngejutin di awal, ya bakal otomatis ke filter. Jadi, pertarungan 5 detik ini bukan cuma soal narik perhatian, tapi lebih ke gimana caranya mengalahkan filter alami di otak audiens Anda. Mengalahkan filter bawaan itu ya. Iya, kita harus kasih sinyal kuat. Ini penting, atau ini menarik nih, sebelum filter itu keburu aktif. Poin bagus. Ada contoh lain juga kan di materi Anda soal studi kasus pribadi tentang edit ulang video podcast. Yang awalnya biasa aja videonya. Betul. Nah, itu contoh menarik. Jadi awalnya performa video itu standar aja. Tapi setelah timnya sengaja edit ulang, fokus hanya ke 5 detik pertamanya. Dibuat jauh lebih menggigit, lebih memikat. Cuma 5 detik pertama diubah. Iya, mungkin mereka ambil bagian paling mengejutkan atau janji paling menarik ditaruh di depan. Hasilnya, luar biasa. Videonya jadi viral, ditonton 3 juta kali cuma dalam seminggu. Wow, 3 juta kali. Ini nunjukin banget gimana perubahan kecil di bagian paling depan itu bisa ngasih dampak yang masif, eksponensial. Ini bukti nyata kekuatan impresi pertama di era digital ini ya. Jadi pesannya bukan cuma buatlah menarik, tapi kita harus secara agresif gitu mendesain 5 detik pertama. Itu di layar HP. Thumb stopping, oke. Harus terasa magnetis atau minimal bisa bikin orang penasaran, kaget,
Atau bahkan mungkin sedikit terprovokasi. Jadi, lupakan deh perkenalan yang sopan atau runutan agenda di awal. Jadi langsung aja gitu ya? Langsung sampaikan janji utamanya, atau kutipan paling kuat, atau pertanyaan paling bikin mikir, atau data paling mengejutkan. Pokoknya secepat mungkin. Oke, jadi apa nih artinya buat Anda yang lagi dengerin? Intinya, di tengah banjir informasi kayak sekarang, kemampuan buat merebut perhatian di detik-detik paling awal itu jadi skill yang krusial banget. Penting banget. Ini berlaku di mana-mana loh, mulai dari Anda presentasi di depan klien atau tim, cara Anda nulis subjek email dan kalimat pertamanya, bahkan cara Anda memulai obrolan penting. 5 detik itu kayak penjaga gerbangnya ya. Betul, pesan utamanya gini, perlakukan 5 detik pertama itu sebagai aset paling berharga dalam komunikasi Anda. Jangan disia-siakan. Berjuanglah mati-matian buat bikin itu semenarik dan sekuat mungkin. Perjuangan ya, bukan sekedar formalitas. Iya, perjuangan. Pertarungan untuk didengar, untuk diperhatikan. Mau itu sama atasan, pelanggan, teman kerja, atau audiens Anda yang lebih luas, itu benar-benar dimulai dari detik nol. Nggak ada waktu buat pemanasan pelan-pelan. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada baiknya Anda coba renungkan ini. Dalam komunikasi Anda sehari-hari, baik pas Anda menyampaikan pesan atau pas Anda nerima informasi dari orang lain, seberapa sering sih Anda sadar memaksimalkan 5 detik krusial itu? Atau malah sebaliknya ya. Atau malah sebaliknya, seberapa sering Anda mungkin kehilangan audiens atau Anda sendiri kehilangan minat justru karena awalannya kurang menggigit? Ya, sesuatu buat dipikirkan lebih lanjut oleh Anda.